Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Syarah Masail Jahiliyah. Kita masuk di halaman khamisah wa tis'un 95 di permasalahan Rabi'atul Asyarah. Rabi'atul Asrata, permasalahan yang ke-14. Jadi dari permasalahan jahiliyah yang diselisih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, al-mas'alatur rabi'ata asrata, permasalahan yang ke-14. Anna kulla ma taqaddama mabniyun ala qaidatin wahya an-nafyu wal isbat. Bahwasanya semua yang telah lewat, jadi dari perangai-perangai orang jahiliyah yang telah lewat itu dibangun di atas satu kaidah. Kaidahnya penolakan dan penetapan. Wa yatabi'unal hawa wa dhanna wa yu'riduna amma ja'at bihir rusulu. Mereka mengikuti hawa nafsu, mengikuti prasangka. Kemudian mereka menolak apa yang datang dengannya para rasul. Jadi kunci kesesatan mereka itu nggak lepas dari dua perkara ini. Menuruti hawa nafsu, mengikuti prasangka, menolak apa yang dibawa oleh para rasul. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallah ta'ala. Kata beliau, semua yang telah lewat, artinya min anwa'il istidlalati allati kana 'alaiha haula'i wa anwa'ul aqaidi wal madahibil lati kanu 'alaiha. Yang dimaksud dengan semua yang telah lewat itu adalah jenis-jenis pendalilan yang orang jahiliyah berada di atasnya. Jenis-jenis akidah, jenis-jenis madhab yang mereka berada di atasnya. Itu gak lepas dari satu kaidah an-nafyu wal isbat. Penolakan, penetapan. Penolakan, penetapan. Ya, itu gak lepas dari dua perkara itu. Adapun penolakan itu adalah nafyul haq. Mereka menafikan kebenaran. Mereka menolak kebenaran. Waradduhu kaifama ittafaqa bi ayyi tariqatin kanat. Dia akan tolak apapun yang telah disepakati
itu dengan jalan apapun. Pokoknya kalau kebenaran sudah prinsipnya tolak. Prinsipnya tolak. Ini sumber kesesatan mereka. Ya, padahal kebenaran, kewajiban kita menerima. Kebenaran diterima. Orang yang tawadhu, dari manapun datangnya kebenaran diterima. Sampai pernah kita sampaikan, kalau memang itu benar datang dari syaitan, tetap diterima itu. Tapi jangan keliru. Jangan punya pemahaman, oh berarti boleh belajar sama setan. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Siapa yang bilang seperti itu? Ya. Kalau syaitan satu kali mengucapkan kebenaran, kita pun wajib terima. Itu orang tawadhu. Dalilnya hadis Abu Hurairah ketika menjaga zakat. Syaitan itu mencuri. Tak lapor ke, jangan, saya berhajat. Ini saya punya kebutuhan. Ya sudah. Laporkan kepada Nabi, diulangi lagi sampai 3 malam. Di malam yang ketiga, tak laporkan kepada Nabi ini. Jangan. Aku ajarkan nanti kalau kamu sebelum tidur membaca ayatul kursi, selamat dari godaan syaitan. Disampaikan kepada Nabi, apa kata Nabi? Sodakoka wahwa kadub. Dia benar, walaupun dia pendusta. Itu orang yang tawadhu. Tapi kalau prinsip orang jahiliyah, pokoknya kebenaran yang datang dari para rasul, itu sudah mereka tolak saja. Mereka tolak saja. Itu makna daripada an-nafyu. Kemudian makna al-isbat. Makna al-isbat. Apa makna isbat? Isbatul batil. Isbatul batil bi auhai hujaji. Wa bima la hujjata fihi wala burhana. Mereka tetapkan kebatilan dengan selemah-lemah dalil. Dalil itu sangat lemah. Saking lemahnya itu, orang katakan lebih lemah daripada sarang laba-laba. Sarang laba-laba kan lemah ya. Ya, jamaah hormati, sangat lemah. Terkadang kebatilan itu nggak ada hujah, nggak ada burhan, nggak ada dalil. Tapi mereka tetap tetapkan. Mereka tetap tetapkan. Kenapa mereka tetap tetapkan? Karena satu, fayatabi'unal hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, karena mereka mengikuti prasangka-prasangka. Ini prinsip orang-orang jahiliyah. Jadi dibangun agama mereka, akidah mereka, semuanya itu nafyu wal isbat. Pokoknya kalau datang para rasul, tolak. Walaupun masuk akal. Walaupun benar, walaupun gamblang. Mereka tolak. Tapi kalau kebatilan, tetap tetapkan. Walaupun nggak ada alasan. Walaupun alasannya sangat lemah. Walaupun, pokoknya kalau kebatilan harus ditetapkan. Itu prinsip mereka. Anal qauma madun ala aqaida batilatin. Wa adyanin fasidatin la yufakiruna wa la yatabiruna wa la yatafakkaruna wa la yataiduna. Kaum yang telah lalu itu akidah mereka batil, agama mereka rusak, tapi mereka nggak mikir. Kalau orang waras kan dipikir. Mereka nggak mikir. Mereka itu tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil pertimbangan. Sudah sama sekali mereka itu tidak merenungkan. Tidak merenungkan. Akidahnya rusak. Ya. Rusaknya akidah kan nampak sekali. Benda mati disembah. Sampai kisahnya sahabat yang sering kita ingatkan itu. Habis sholat ada yang tersenyum. Kenapa tersenyum? Teringat di masa jahiliyah. Bikin patung dari panganan. Setelah jadi disembah. Setelah selesai disembah, pangan dewe. Coba kalau orang mikir, mosok Tuhan, wong sing bikin aku, mosok Tuhan tak pangan. Tapi sekali lagi orang jahiliyah, mereka nggak mau peduli. Nggak mau peduli. Wa ya'taqiduna anal haqqa huwallazi hum alaihi. Mereka meyakini kebenaran itu yang mereka berada di atasnya. Wa masiwahu yanfunahu hakaza. Adapun selainnya mereka langsung tolak, mereka tiadakan.
bila hujatin wala burhanin. Sementara seperti ini tanpa hujah, tanpa dalil. Ya, wis pokok men kalau bahasa orang. Pokok men. Pokoknya ngene, sudah kalau dalilnya pokok ya. Itu orang pekok pun ya pokoknya. Saudara yang saya hormati, kalau sudah pokoknya, ini nggak bisa diajak rembukan. Nggak bisa diajak rembukan. Ya. Fahum. Kullun mataqaddama mabniun ala nafyi wal isbat. Maknanya anal qauma ala aqaidah min afsada ma yakunu. Lakin tariqatahum bil fil ihtijaj wal istidlal nafyul haqqi kaifa matafaqah. Satu kaum akidahnya warah sekali. Ya. Tapi jalan mereka dalam berdalil, beralasan, pokoknya kebenaran yang dibawa oleh para rasul itu harus ditolak. Ya, kaifa matafaqah. Walaupun sudah disepakati ini kebenaran, mereka tetap tolak. Tapi kebatilan, jalannya kayak apa? Ya, itu ditetapkan. Baik, kalau keyakinan mereka, ya sudah ini benar ini. Inilah jalan orang-orang jahiliyah. Saudara yang saya hormati, tadi diterangkan. Penolakan itu terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Penetapan itu kok salah ditetapkan? Kok bisa perkara salah kok ditetapkan? Karena mengikuti hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti prasangka. Jadi penetapannya indahum qaimun alal hawa waddon. Ya, jadi menetapkan yang batil itu dianggap benar. Menolak yang dibawa oleh para rasul, kebenaran itu ditolak. Itu dibangun di atas hawa nafsu dan prasangka. Hawa nafsu dan prasangka. Ya. Kalau datang sesuatu dari para rasul, mereka langsung mu'ridun anhu, berpaling. Wayan fihi akada biduni ayasma. Sudah mereka tolak tanpa didengar. Kupingmu sumpetan. Jadi kalau misalkan nabi para rasul itu membawa kebenaran, langsung jangan didengar. Ya. Mereka mengatakan hadzal ladzi ja'at bi'ir rusul huwa batil. Yang dibawa oleh para rasul itu kebatilan. Ya. Langsung dicap batil. Hal sami'ta dalila? Hal waqafta 'alal hujat? Apakah kamu dengar mereka membawa dalil? Ya. Apakah kamu berhenti di atas dalil? Hal ra'aital barahin? Apakah kamu melihat bukti-bukti? Fayan fi kullama ja'at bihi rusul wa ya'taqiduna anu batil. Kamu tolak setiap apa yang para rasul datang, kamu yakini batil. Tapi ya, walaupun kita tanya, wis tahu krungu dalile, kesalahan itu. Kamu punya alasan. Kamu punya bukti. Enggak mau peduli. Enggak mau peduli. Nanti akan dicontohkan. Orang muslim kalau seperti itu, jadi dalil datang, wis pokoknya tolak. Dalil datang pokoknya tolak. Kalau itu sudah merupakan keyakinan mereka, walaupun dalilnya lemah, tetap mereka anggap benar. Itu perangainya orang jahiliyah, persis plek. Persis plek. Ya. Zaman hormati, yang diyakini itu benar, ternyata nggak ada dalil. Ini jalannya orang jahiliyah. Jalannya orang jahiliyah. Lah Islam mengingatkan dari jalan ini. Wajah al-Islamu bitahdiri min hadal maslakil wahim. Islam datang mengingatkan dari jalan yang jelek ini. Nggak boleh seperti itu. Seseorang ada hawa nafsu, tapi bertentangan dengan kebenaran. Hawa nafsunya dikalahkan. Tunduk kepada kebenaran. Seseorang punya keyakinan, yang keyakinan itu hanya muncul dari prasangka. Kayaknya. Itu ketika datang nas, prasangka itu ditolak. Dikuatkan dengan dalil. Seseorang ketika datang sesuatu dari Rasul, itu seperti Abu Bakar itu. Abu Bakar itu kan berkisah. Waktu itu, kalau kita merenung, kita hidup di masa para sahabat, di masa Nabi. Waktu itu ya.
Kendaraan paling cepat apa? Jaran balap. Jaran balap. Ya. Itu ditempuh perjalanan 1 bulan, Nabi berkisah. Ini sesasi, beliau berkisah Isra Mi'raj itu pulang pergi 1 malam. Padahal kalau ini sesasi berarti kan 2 bulan. 2 bulan. Kalau orang, saudara yang saya hormati, akalnya yang dikedepankan, seorang mungkin ini. Tapi kalau keimanan Abu Bakar As-Siddiq contohnya. Kalau beliau mengucapkan lebih dari itu, aku percaya. Itu sikap orang yang beriman. Sikap orang yang beriman. Kalau datang dari utusan, sami'na wa sodakna. Dengar, percaya. Sami'na wa atokna. Dengar, taat. Beda dengan orang jahiliyah. Pokoknya kalau datang di Rasul mesti salah. Ya, waliyadzubillah. Kembalinya tadi 2, mengikuti hawa nafsu prasangka. Contoh, ba'da'an bayana butlana ibadatil asnam wal allata wal uzza wal manat. Setelah Allah terangkan batilnya peribadatan kepada berhala, Lata, kuburan, Uzza, pohon besar, Manat, itu wujudnya patung. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iyattabi'una illadon wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya apa yang hawa nafsu mereka inginkan. Pertama prasangka, yang kedua hawa nafsu. Ya, ternyata itu ya. Nyembah Lata, Uzza, Manat, prasangka. Persangkaan-persangkaan belaka. Yang kedua hawa nafsu. Yang kedua hawa nafsu. Iyattabi'una iladdon wa matahwal anfus. Padahal sungguh telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka petunjuk. Ini saudaraku yang saya hormati, kama qadamat tariqatuhum fil ihtijat wal istidlal. Ini sebagaimana telah lewat jalan orang jahiliyah. Silahkanlah. Nanti orang yang punya perangai seperti ini mesti 2 ini. Hawa nafsu, kalau enggak hawa nafsu, prasangka-prasangka saja. Elek enggon ngendi. Elek enggon ngendi. Ya. Elek enggon ngendi. Sekarang itu banyak orang-orang yang berusaha untuk merusakkan akidah-akidah kaum muslimin. Akidah ada kaum muslimin. Kemarin saya dapat kiriman itu tentang kejawen. Kejawen itu Islamnya lebih unggul katanya. Lah kok bisa? Wah, orang Jawa dulu itu urung sholat, urung apa-apa, wis ini Allah. Keyakinannya Allah. Belum beribadah. Bahkan malah sholat ning yen ora hatinya enggak ingat kepada Allah, enggak tertuju kepada Allah, enggak ada manfaat. Ya. Jadi akhirnya kalau hatinya sudah teringat, wes rasa sholat rapopo. Kan tujuan sudah tercapai. Mengaburkan. Bawa ayat, bawa hadis. Hati-hati ini. Jamaah hormati 2 tadi. Jadi mengikuti prasangka, mengikuti hawa nafsu. Para ulama mengatakan, ittiba'ul batili yakunu imma an ilmin. Min muttabi'il batil au an jahlin. Kata para ulama, pengikut kebatilan itu bisa karena ilmu. Jadi ngerti sing bener ning ngeyel. Itu bisa. Tapi bisa anjahlin karena dia kebodohan. Karena bodoh. Lah kok ngingu jimat? Kok minta kepada kuburan? Lah saya ora ngerti ya, tak kira ngono kuwi oleh. Ya, bodoh. Yang pertama bisa karena memiliki ilmu. Saya tahu ini sirik. Ini dablek tadi. Pengikut kebatilan itu kata para ulama 2. Jamaah yang saya hormati, mengetahui kebatilan tapi nekat. Yang kedua karena enggak tahu. Fa in kana ala ilmin fahuwa ittiba'un lil hawa. Kalau dia memiliki pengetahuan, itu mengikuti hawa nafsu. Wis ngerti kok ngeyel. Itu jenenge nuruti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu.
Tapi kalau nggak tahu karena kebodohan, itu itiba'ul lidzon, mengikuti prasangka. Mengikuti prasangka. Kembalinya dua perkara itu. Saudara yang saya hormati, makanya dalam ayat iyattabi'una ila dhanna wa ma tahwal anfus. Wa ma tahwal anfus. Demikian pula nanti. Ya. Kalau seorang mengikuti hawa nafsu, tadi sudah disampaikan. Kalau dia tahu, nekat, nuruti hawa nafsu. Kalau nggak tahu, itu berarti hanya mengikuti prasangka. Nanti sama pada ayat fa'in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak memenuhi seruanmu, ketahuilah bahwasanya mereka itu mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Karena mereka mendengar kebenaran, melihat bukti-bukti, tapi wala yastajibuna hada. Mereka tidak mengikuti ini. Lah ini muttabi'un lil hawa. Ini jalan orang jahiliyah. Faidan hadi tariqatu haula'i fil istidlal. Kalau begitu inilah jalan pendalilan mereka. Pendalilan mereka. Wa fil waqti nafsi, ketika itu juga i'radun tamun anil huda wa adamu qabulilahu. Tapi di waktu itu juga mereka berpaling dengan sempurna dari petunjuk, tidak mau menerima. Wis parah ini. Berarti 3 perkara kumpul itu wis parah. 1, mengikuti hawa nafsu. Kalau orang mengikuti hawa nafsu tadi disampaikan mudeng. Mudeng. Makanya kerasnya orang mengingkari yang faham nekat itu lebih keras. Itu wong ngaji itu. Lah wong ngaji kok kelakuannya kayak gitu. Keras pengingkarannya. Tapi kalau pripun niku kelakuannya kayak ngoten, niku tesih awam Mas. Orang masih maklum itu. Orang masih maklum. Makanya nanti mengikuti hawa nafsu itu lebih keras diingkari karena sudah paham. Sudah paham. Ya sama kayak misalkan guru ngaji. Itu santri. Ya. Ketika menerjang sesuatu yang dia tahu lebih keras karena menuruti hawa nafsu. Dibandingkan dengan orang yang wih apa tuh Mas? Wong abangan. Awam blejet katanya. Masih bisa dimaklumi. Tambahkan lagi. Yang pertama mengikuti hawa nafsu, yang kedua mengikuti prasangka karena kebodohan, yang ketiga itu berpaling dari petunjuk. Wis pol-polan itu kalau sudah berpaling dari petunjuk. Ya. Wa yuhawiluna aidan sadda babisima lama ja'at bi rusul bi ayi tariqatin kanat. Kemudian mereka pun berupaya menutup semua sebab mendengar. Ketika datang dengannya para rasul dengan cara apapun. Walihada kasura wasfahum lin nabi bisifatil munafirah. Karena inilah banyak pensifatan mereka kepada nabi itu dengan pensifatan yang membikin orang lari. Membikin orang lari. Bukan hanya nabi ngomong ra dirungokne, bukan. Wis ucapan nabi enggak didengar, kemudian membikin makar supaya orang tidak mendengarkan dari ucapan nabi. Itu bertumpuk. Bertumpuk. Kalau misalkan, ya, aku gak ngaji rono kok. Gak ngaji rono. Lah kenapa? Ngaji salaf. Itu masih mungkin ya. Tapi ini tambah lagi. Bikin makar. Ojo ngaji rono. Ojo ngaji rono. Apa yang datang dari Nabi sudah gak didengar. Tambah lagi bikin makar. Supaya orang itu lari dari seruan Nabi SAW. Sehingga mensifati Nabi dengan qalu sahir, qalu kahin, qalu majnun. Mereka mengatakan tukang sihir, dukun, orang gila. Apalagi? Penyair. Saudara yang saya hormati, seperti itu. Li'annahum aradu alla yasma'a ahadun minan nas li kalami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala ma ja'a bihi minal haqqi wal huda. Yang mereka inginkan itu supaya enggak ada seorang pun dari kalangan manusia mendengar ucapan Rasul.
Mendengar ucapan Rasul ketika Rasul datang dengan membawa kebenaran dan petunjuk. Selesai permasalahan yang ke-14. Jadi poin yang ke-14 ini, saudara yang saya hormati, waspada dari 3. Apa 3 itu? 1, memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu itu faham ngeyel. Itu namanya memperturutkan hawa nafsu. Waspada itu. Dan ini orang faham ngeyel lebih keras. Sekian ayat, sekian hadis. Kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah kalau kamu berucap tidak melakukan. Ini perangai Yahudi Nasara. Perangai Yahudi Nasara itu tahu kebenaran. Tapi karena hasad dan min indi anfusihim, hasad, mereka nggak ikuti. Tidak mengikuti Nabi yang benar. Ini kesimpulan pertama. Kesimpulannya kedua, bodoh. Orang itu kalau bodoh, yang diikuti cuma prasangka-prasangka. Prasangka-prasangka. Kayak nama-nama berhala itu ternyata ya, sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu hanya nama-nama yang kalian kasih nama. Yang kalian kasih nama. Cuma prasangka-prasangka kok. Namanya saja mereka yang bikin. Iya. Ini yang kedua, kebodohan. Akhirnya mengikuti prasangka. Yang ketiga, jamaah hormati, menolak apa yang datang dengan Rasul. Itu perangai jahiliyah. Berarti sikap kita, apa yang datang dari Rasulullah SAW, terima saja. Wa ma atakumur rasulu fahudu. Apa yang Rasul datangkan kepada kalian, fahuduhu, ambil. Sudah apa yang datang dari Rasul, pokoknya diambil, diterima. Diambil, diterima. Ini nanti kita akan selamat dari perangai jahiliyah. Selesai permasalahan yang ke-14. Kemudian permasalahan yang ke-15. I'tidaruhum anittiba'i ma atahumullahu biadamil faham. Wah ini, nuruti hawa nafsu ini. Yang ke-15 apa? Alasan mereka berpaling dari mengikuti apa yang Allah datangkan kepada mereka. Alasannya ada mulfaham, nggak faham. Ya, kan sebenarnya beda, nggak faham dengan pura-pura nggak faham. Orang sholat mas, orang mudeng aku. Kowe kira mudeng apa ndablek? Ya. Kalau orang memang tidak faham, sementara dia punya keinginan, kan belajar. Ajaron aku. Tapi kalau orang tadi dablek, itu memang nggak mau faham. Nggak mau paham. Orang jahiliyah itu alasan mereka itu ada mulfaham. Seperti ucapan mereka, qulubuna ghulf, hati-hati kami tertutup. Ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami itu nggak paham kebanyakan dari apa yang kamu ucapkan. Katanya nggak paham. Padahal, saudara yang saya hormati, para nabi, para rasul itu paling fasih omongannya. Para nabi, para rasul itu dalam menyampaikan berupaya fasih. Lihat nanti kisahnya Nabiullah Musa. Kan Nabiullah Musa itu lesannya, itu kemarin kita sampaikan apa yang gagap atau apa itu. Ya, kan dinyak sama Fir'aun. Ya. Apakah lebih baik aku dan orang yang la yakadu yubin, hampir-hampir tidak bisa menerangkan. Dicela, dicemooh sama Fir'aun. Tapi semangatnya Nabiullah Musa menyampaikan supaya orang itu faham. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Robku, lapangkan dadaku. Orang itu kalau mau menyampaikan sesuatu, dadanya lapang, itu nanti dia sampaikan bisa jelas. Kapan itu ada seseorang curhat. Wah, saya kemarin ngisi itu kacau itu. Piye, biar supaya nanti ketika menyampaikan itu bisa lapang. Saya sampaikan kalau kamu ngisi persiapan dulu ilmunya. Ya, jadi hanya jangan modal, penting makat.
Murojaah dulu sinau sik. Setelah murojaah nanti kalimat-kalimatnya itu disusun bagaimana sedemikian rupa. Setelah itu atine sing tenang. Makanya kalau mangkat bar padu karo bojone misalkan. Itu tekan gone isih kelingan bojone, malah nanti nyampaikannya kacau. Iya. Termasuk modalnya itu dadanya lapang. Tenang. Makanya kalau mangkat misalkan, pengalaman kita, mangkat ngaji waktunya telat gedandapan. Itu sampai tempatnya, apalagi begitu sampai sana isi menggeh-menggeh itu, monggo langsung. Waduh. Ya, tapi kalau misalnya tenang dulu, ngopi-ngopi sih ya. Jamaah hormati, coba lihat Nabiullah Musa semangatnya untuk menyampaikan dengan jelas. Ya Allah, lapangkan dadaku. Apa setelah itu? Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Apa setelah itu? Lepas ikatan lesanku. Karena orang itu kadang kalau memang lesannya itu tidak mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, mau ngomong itu ya. Itu piye ngomong apa iki? Ya. Apalagi kalau sudah delok jamaah, waduh ustadz teko iki. Ya. Dulu saya pernah itu curhat, ada seorang ustadz menyampaikan. Di situ ada ustadz yang lebih senior dari dia. Itu kata ustadz, wah buku, ben maca buku. Buku ini malah diselehke katanya. Ya. Jamaah hormati, kalau ikatan lidah ini kelu, sulit untuk bisa menjelaskan. Semangat Nabiullah Musa, ya Allah lepaskan ikatan di lidahku. Kasih kelancaran. Yang terakhir, yafqahu qauli. Mereka faham ucapanku. Coba. Nabiullah Musa itu pun memiliki semangat yang seperti itu. Mereka tetap orang mudeng aku. Jadi itu bukan gak paham. Kamu gak mau paham. Kamu gak mau paham. Kalau penjelasan sudah gamblang kok tetap gak paham. Itu kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, maaf. Memang uteknya ketul. Lu kan bisa ya? Paham apa ora? Ora. Diulang setone kaya ngono. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, nggak mau paham. Kalau sudah nggak mau paham ya sudah. Sudah, walaupun tadi coba doa Nabiullah Musa. Lapangkan dada, mudahkan urusan, lepaskan ikatan lesan. Kasih kepahaman ya Allah terhadap ucapanku. Itu nggak bisa. Lah orang jahiliyah ini mereka sebenarnya nggak mau paham. Makanya lihat kata Syekh. Fa'akdzabahumullahu wa bayana anad dalika bisababi tabai ala qulubihim wa anat tabaa bisababi kufrihim. Allah dustakan. Dusta kamu. Bohong kamu, nggak paham itu. Allah jelaskan sebabnya mereka nggak paham itu, di hatinya sudah ada tutupan. Jangankan tutupan hati, kuping sajalah tutup ini. Dibengoknya apa kerungu? Nggak kerungu kok. Makanya kalau orang yang biasa ya mendengarkan suara dari HP nggunakne kupingan itu, ya naik motor jangan itu. Bahaya itu. Nanti dibal-bal kok mburi ora kerungu. Kalau sukanya musik gedek-gedek itu, tabrak sepuro gedek-gedek itu. Ya. Tetap gedek-gedek. Saudara yang saya hormati, bahaya. Ya. Itu tutupan telinga. Apalagi hati. Hati yang ditutup. Wah sudah, nggak mungkin bisa memahami. Kenapa kok hati bisa ditutup? Bisa babi kufrihim. Karena kekafiran mereka. Jadi sumber utamanya tidak mau mengikuti apa yang datang kepada mereka. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mereka katakan nggak paham. Ya karena kamu sebabnya mengkufuri. Nggak mau iman. Orang kalau sudah mengkufuri, semua wasilah untuk bisa paham, mereka tolak. Foto melo-melo itu sudah. Mereka orang mudeng itu. Ya orang mudeng. Apa ada orang seperti itu? Jamaah hormati banyak di masa sekarang. Jadi nas-nas yang datang, kebenaran yang datang, Quran dengan tafsir yang jelas. Hadis dengan penjelasan yang gamblang.
Bulek. Angel. Dua kembalinya ya. Memang kemungkinan pertama, otakmu di bawah standar. Maklum lah, maklum. Kemungkinan kedua, kamu pura-pura tidak paham. Kamu tidak mau memahami. Ini permasalahan yang ke-15. Untuk penjelasannya insya Allah kita akan baca di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.